Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bopi Monggo ya bun, yang membahas ibu-ibu di dapur. Sekarang giliran aku mau masak serba santan ya. Bagi yang penyuka santan, mari merapat. Makasih ya udah mampir, apalagi klik tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan rezekinya bertambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin alamin. Ini aku beli ikannya beda seperti biasa. Gak tahu itu namanya ikan jambal ya, ikan jambal roti, tapi yang basahnya aku beli cuman setengah kilo. Aku mau masak santan, dicoba ya, ini cocok apa enggak, enak apa enggak, kita cobain hari ini. Anakku request kemarin, sudah bosen sama yang namanya nasi biasa juga sama nasi goreng, jadi dia maunya makan sama nasi uduk. Kita coba hari ini ya. Mumpung masih ada kelapa di rumah, jadi aku mau bikin santan-santanan. Sambil masak aku sambil giling dulu pakaian ya, karena kalau ibu rumah tangga pekerjaannya double ya, sambil masak sambil nyuci, jadi semuanya beres sekalian gitu. Masak santan emang sedikit ribet ya, tapi ini kalau aku masak santan, anak-anakku suka banget, beda sama emaknya ya. Emaknya sukanya yang simpel-simpel aja, nggak mau yang ribet-ribet. Karena bumbunya sama nasi uduk, jadi disamain aja, cuman nggak pakai pedas aja. Sekarang aku mau bikin bumbu buat bikin sayur santan ikan jambalnya ya. Ketumbar pakai pedas aja supaya agak segar gitu, pedas-pedas. Bawang merah, bawang putih. Beginilah bun ya, kalau ngisi suara di pagi hari rame banget, sedangkan kalau malam hari aku udah kecapean. Dan biasanya kalau ngisi suara keluar suara sedikit si adik tuh udah bangun, padahal aku tuh udah bisik-bisikan. Kalau hasilnya bisik-bisikan, jadinya di dalam itunya voice-nya nggak bagus gitu, kalau harewasan gitu teh. Jadi maaf ya jikalau ada suara-suara lain yang mengganggu. Nah, karena ini aku nggak punya cabai merah, jadi aku ganti sama cabai rawit, jadi agak sedikit pedas buat sayur santannya. Tapi nggak apa-apa ya, karena ini sayur ikan laut, jadi supaya agak nggak amis dan rasanya seger, nggak giung gitu ya. Gimana ya rasa santan kalau apalagi pakai ikan laut, rasanya jadi garicu gitu bahasa Sunda namanya. Nah, ini karena salam serehnya udah disimpan di kulkas dan aku simpen aja, jadi hasilnya kering banget dan potong-potong ya beginilah, jadinya crispy kalau mau dipakai. Yang penting masengit ya bun, dan jangan lupa pakai asam juga. Santannya aku pakai sedikit aja seperti biasa. Kalau aku masak sayur santan, satu butir kelapa itu aku bagi dua. Yang sebagian aku mau bikin nasi uduk, yang sebagian lagi aku mau bikin sayur santan buat ikan ya, ikan jambal. Nggak tahu ini cocok apa enggak, tapi kan kemarin aku masak sayur santan pakai ikan cucut, itu enak. Nggak tahu ini cocok apa enggak, kelihatannya sih dagingnya kesat ya bun. Kalau dibikin sayur santan gitu mudah-mudahan enak sih. Nah, ini bumbunya udah aku tumis sampai harum aja. Jangan lupa salam serehnya, jangan lupa, jangan ketinggalan. Serehnya aku nggak pakai ya, karena nggak tahu dilihat di kulkas teh udah kosong, sedangkan ini udah ditumis. Jangan kepaksa, seadanya aja masak sayur santan tapi nggak pakai sereh ya. Tapi ini udah kebantu sama baunya lajak sama salam. Ibu-ibu udah pada masak belum? Masaknya masak apa? Kalau aku kalau lagi seneng, kalau lagi moodnya bagus ya, pasti masaknya yang ribet-ribet. Kalau lagi males banget, yang simpel-simpel aja, yaitu telur sama mie ya. Seperti itu ya kehidupan ibu rumah tangga. Walaupun males, tetap harus ke dapur karena masih banyak yang harus dikasih makan. Kalau aku males ya, kasihan anakku sama suamiku makan apa, sedangkan mereka harus banget makan nasi ya, nggak bisa cemil-cemil yang lain, nggak bisa jajan, itu tetap harus makan nasi.
Sedangkan di kampung aku itu nggak ada penjual seperti nasi, penjual makanan buat makan gitu ya, seperti warung nasi gitu nggak ada. Jadi harus rajin-rajin deh emaknya masak di dapur. Nah ini ikannya gede-gede ya bun, seukuran jempolku gedenya, sedangkan panjangnya seukuran telunjuk. Aku ukur ya supaya kelihatan itu beneran gede ya. Ini emang ikannya rada kesat ya bun. Menurut saran aku kalau mau bikin sayur santan ya, jangan ikan jambal gitu buat ikan asin, karena setelah aku rasa dicobain gitu, nggak terlalu cocok gitu ya. Cocoknya itu seperti ikan kembung, ikan cucut. Nah itu pas banget buat dikasih sayur santan. Gak tau mungkin kurang fresh atau gimana ya, rasanya teh kurang mantep gitu, kayak ikan cucut kemarin yang aku masak ya. Nah ini santannya aku masukin, mungkin karena kebanyakan ini airnya, jadi si ikannya teh kerendam gitu, digoplak-goplak nggak apa-apa deh ya, nanti supaya nguah aja makannya. Kenapa ya masak sayur santan, nanti aku masak nasi uduk ya. Nasi uduknya aku masak buat sarapan aja, sedangkan ini buat masak sore. Aku masaknya sekalian ya bun, mumpung lagi mau ke dapur, jadi nanti disimpan aja nasinya di Magicom, jadi pagi-pagi teh masak makan nasi uduk. Karena di sini nggak ada yang jualan makan nasi uduk pagi-pagi ya, kalaupun ada itu kita harus naik kendaraan dulu pergi ke kota ya. Nah ini diaduk-aduk jangan sampai santannya pecah. Sampai setelah matang ya, kita masukin ke wadah yang sesuai gitu buat disimpan di meja makan. Ini hasilnya lumayan banyak. Sebenarnya mungkin gak cocok ya kalau nasi santan sayur santan gini disajikan sama nasi uduk, tapi gimana lagi, ini anakku requestnya beda, bakso beda, jadi dua-duanya aku bikin. Nanti buat nasi biasanya aku juga mau bikin, dan buat pendamping nasi uduk biar tambah kerupuk aja ya, supaya nggak nambah biaya gitu ya bun. Nah ini aku mau masak nasi uduknya, bumbunya sama ya kayak yang tadi bikin sayur santan, cuman bedanya aku nggak pakai lada aja. Ini aku masukin garam, gula, sama micin, diaduk-aduk sampai santannya mateng, aku goplak gitu supaya nggak pecah. Nah setelah semuanya masuk lalu diaduk-aduk sampai merata, sampai ini tuh jadi nggak goplak, kelihatannya jadi cantik ya. Kalau santan udah mau matang biasanya naik ke atas loh bun, ciri-cirinya. Lalu kita masukin berasnya ya bun, aku aronin aja sama santannya sampai itu agak matang, setengah matang gitu. Lalu diaduk-aduk. Aku masaknya 1 liter aja ya, 1 liter apa 1 liter setengah, ini nggak tahu banyak apa enggak, lupa lagi ya. Karena ini recordan yang aku ngerekodnya kemarin udah lama banget, baru sekarang bisa diedit karena kesibukan satu dan lain hal ya bun, kesibukan ibu-ibu. Yang penting direkam aja dulu, disimpan aja di memori, kalau ada waktu kita edit, tapi harus setiap hari ya bun, jadi dipilih dulu yang mana yang harus diupload. Nah ini setelah berasnya dimasukin, jangan lupa diaduk-aduk supaya di bawahnya itu nggak menggosong ya, apalagi ini santan, jadi harus wajib diaduk-aduk. Setelah ini lumayan menyerap ya bun, hasilnya kan jadi aron kayak gini ya, diaduk-aduk sampai
Nanti teh aku pegang teh udah sedikit agak seperti nasi gitu. Kemudian aku kukus ya bun, kukus aja, karena kalau di biasanya aku tuh godok santan kemudian dimasukin ke magicom, warna kuningnya tuh nggak merata gitu. Pernah aku cobain ya bun, ini sih sesuai selera ibu-ibu di sana aja bisa. Setelah santannya matang bisa dimasukin ke magicom, biarin aja, nggak usah diaduk-aduk kayak gini. Tapi hasilnya tuh kurang gimana gitu ya, si kuningnya tuh nggak merata, jadi bagian atasnya aja. Kemudian si nasinya juga agak sedikit lembek ya, karena mungkin ada bagian yang nggak keaduk gitu. Nah kalau diaduk-aduk sini di katel, hasil nasinya juga pun jadi pulen gitu, nggak non teh, ada yang keras, ada yang lembek, jadi nggak merata. Kalau diginiin gitu merata, dan hasilnya juga nasinya jadi pulen tapi nggak lembek gitu ya. Pokoknya mah pas gitu. Nah ini aku mau kukus dulu ya bun, supaya nantinya emang sih agak beda ya, agak sedikit repot kalau dikukus kayak gini. Kedua, kita banyak cucian juga, cucian piringnya jadi banyak, tapi hasilnya jadi cakep gitu, beda sama yang dimasukin ke dalam magicom. Nah setelah itu kita tutup aja sambil menunggu ini matang gitu. Kita cuci piring dulu ya. Setelah semuanya beres seperti biasa, kita bersihkan dapur kita yang minimalis ini. Dapurku yang sempit ini baru aja aku cat ya, alhamdulillah dapat rezeki. Ada tetangga baik hatinya, katanya, Teh Dian ini ada cat, mau nggak? Kataku, nggak punya uang buat beli. Nggak, aku ngasih. Alhamdulillah ya, rezeki mah ada aja. Dari mana aja rezeki teh. Ini teh dapur aku lagi kemarin teh buluk banget ya, karena belum sempet dicat, nggak ada buat dananya ya bun. Alhamdulillah rezeki dari Allah. Setelah semuanya bersih ya bun dan kinclong, dapur sempit aku makan hasil kerja keras aku dari sore harinya. Makasih ya bun udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.